Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman pernah dengar katanya tanaman aglonema beracun? Karena kemarin saya mendapat pertanyaan tentang hal ini. Tadinya saya tidak begitu menanggapinya serius karena ya tanaman hias kalaupun dia memiliki racun, apa salahnya? Toh tidak dimakan juga. Tapi kemudian saya teringat dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu, yaitu yang terjadi pada tanaman euphorbia. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, dan di tempat saya, isu tentang tanaman euphorbia itu juga sempat merebak dan akibatnya orang-orang banyak yang memusnahkan tanaman euphorbia yang mereka miliki. Nah, karena teringat tentang hal itu, makanya saya mencoba mencari tahu tentang isu awal kenapa tanaman aglonema ini dikatakan beracun dan berbahaya. Dan akhirnya saya menemukan infonya di situs Kominfo. Di situ ada konfirmasi tentang berita hoax yang mengenai tanaman Sri Rejeki. Lebih tepatnya tentang Dieffenbachia omuna, di mana ada yang mengatakan bahwa tanaman ini beracun bahkan mematikan. Kandungan racun yang sangat kuat pada tanaman tersebut mampu membunuh anak-anak dalam waktu kurang dari 1 menit. Sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan kematian kurang dari 15 menit. Dan sebagaimana kita tahu, tanaman aglonema juga disebut sebagai bagian dari tanaman Sri Rejeki dan masih satu keluarga dengan Dieffenbachia. Masih keluarga Araceae. Mungkin dari hal itulah kemudian isu itu menyebar tentang tanaman aglonema beracun ini. Tapi hal itu sudah dibantah oleh ahlinya. Untuk hal itu teman-teman bisa cek langsung di portal Kominfo yang mengatakan bahwa tanaman Sri Rejeki memang memiliki racun pada getahnya. Namun efek racun dari getah Sri Rejeki termasuk dalam tingkatan ringan dan hanya menyebabkan gatal-gatal ringan saja. Dan efek itu pun terjadi hanya pada orang-orang tertentu yang memiliki penyakit alergi yang berlebihan. Lalu kemudian saya mencari tahu lagi, apa sih zat beracun yang terkandung di tanaman aglonema atau Sri Rejeki ini? Dan akhirnya saya menemukan sebuah artikel bahwa ternyata racun yang terkandung di aglonema atau tanaman Sri Rejeki itu disebut dengan kristal kalsium oksalat. Tapi sebenarnya bukan tanaman Sri Rejeki saja yang memiliki racun ini, karena masih ada tanaman lain yang masih keluarga Araceae ini yang biasa kita konsumsi juga mengandung racun, yaitu talas. Dan seperti kita tahu, getah talas jika terkena tangan secara langsung itu memang membuat gatal. Dan sepengalaman saya dan mungkin teman-teman lain juga, getah dari tanaman aglonema justru tidak memberi efek gatal pada tangan. Dan itu bisa jadi karena kadarnya yang tidak terlalu tinggi atau hanya sedikit. Dan apalagi aglonema yang kita pelihara di rumah itu adalah hasil budidaya. Karena tahukah teman-teman, proses domestikasi atau pembudidayaan secara berangsur-angsur dapat menurunkan zat racun yang dikandung oleh suatu tanaman. Penurunan kadar senyawa racun pada tanaman yang telah dibudidaya antara lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Karena racun yang dihasilkan oleh tanaman merupakan salah satu cara mereka untuk melawan jamur, serangga, serta predator. Maka tidak heran kalau tanaman modern jauh lebih rentan terhadap penyakit. Dan ternyata hal ini memberi pengetahuan lagi untuk kita ya teman-teman. Akhirnya kita bisa mengerti kenapa tanaman aglonema, apalagi yang hasil perbanyakan dengan teknologi modern, dengan sistem kultur jaringan, itu kondisinya lebih lemah dibandingkan dengan perbanyakan dengan proses alami, yaitu menunggu anakannya muncul, yang biasa kita sebut dengan anak samping. Karena dengan dimanjakan, membuat mereka tidak lagi memerlukan racun untuk bertahan hidup. Tapi walaupun mungkin kadar racunnya hanya tinggal sedikit, tanaman ini tetap saja bukan untuk dikonsumsi dan cukup hanya dijadikan sebagai tanaman hias saja.
Jadi kesimpulannya, jika ada pertanyaan apakah benar tanaman aglonema beracun, jawabannya benar. Hanya saja tidak seperti yang diberitakan oleh berita hoax tersebut yang menyebutkan bahwa dia bisa mengakibatkan kematian untuk anak-anak kurang dari 1 menit dan terhadap orang dewasa kurang dari 15 menit. Bahkan sampai hari ini tidak ada info yang mengatakan ada korban kematian akibat dari tanaman Sri Rejeki. Nah, teman-teman, itulah untuk video hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan lagi untuk kita. Dan jangan lupa saksikan terus video-video berikutnya. Dah.